Pesawat NC212 merupakan pesawat sayap tetap berukuran kecil dan ringan yang telah menerbangi ruang Indonesia sejak akhir 1970-an hingga saat ini. Dikembangkan oleh KASA Indonesia melalui PT IPTN pada 1978, membeli lisensi C212 untuk diproduksi di Bandung dengan desainasi NC212. Lisensi yang diakuisisi oleh BUMN yang dipimpin oleh Dr. B.J. Habibie itu adalah NC212-100. Kemudian dikembangkan menjadi NC212-200 dan NC212-400. Selain oleh berbagai maskapai penerbangan nasional seperti Merpati Nusantara Airlines dan Dirgantara Air Service, pesawat yang landing gearnya tidak bisa dilipat ini dioperasikan pula oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara dari awal 1980-an sampai sekarang. Kementerian Pertahanan dan PT Dirgantara Indonesia menandatangani kontrak akuisisi 9 NC212I pada 29 Desember 2017 dengan TNI Angkatan Udara sebagai pengguna akhir. Dari 9 unit pesawat yang memakai blade R334-482F13 buatan Doughty Aerospace tersebut, 4 unit berkonfigurasi angkut pasukan, 4 buah mengadopsi konfigurasi pembuat hujan, dan 1 lainnya dikonfigurasi sebagai navigation training. Hingga awal 2022, PT Dirgantara Indonesia telah menyerahkan 3 NC212I kepada TNI Angkatan Udara melalui Kementerian Pertahanan. Sehingga firma yang pernah dipimpin oleh Yusman Syafi'i Jamal ini masih memiliki backlog 6 NC212I untuk Kementerian Pertahanan. Program pembelian 9 NC212I oleh Kementerian Pertahanan menggunakan skema pinjaman dalam negeri atau PDN, di mana pihak perbankan atau lembaga keuangan seperti Bank Mandiri atau Bank BNI memberikan pinjaman kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Hal yang menarik dari PDN untuk pengadaan 9 NC212 adalah alokasi dananya adalah 1 unit pesawat per tahun, bukan sekaligus disiapkan alokasi dana untuk 9 pesawat sekaligus. Artinya, dalam setiap tahun anggaran terdapat alokasi PDN untuk pembiayaan 1 unit pesawat yang dikembangkan dari NC212-400 itu. Rencana produksi 6 backlog order NC212I oleh PT Dirgantara Indonesia nampaknya kini mengalami hambatan. Mengacu pada usulan daftar kegiatan prioritas pinjaman dalam negeri DKP PDN yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, tidak ada kegiatan pengadaan lanjutan pesawat NC212I di dalamnya. Padahal pada DKP PDN 2021 terdapat kegiatan pengadaan lanjutan NC212I dengan TNI Angkatan Udara sebagai end user. Apabila usulan DKP PDN tahun ini disetujui oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, maka dapat dipastikan kegiatan produksi NC212I untuk TNI Angkatan Udara akan terhenti sementara sampai ada kepastian alokasi PDN. Jikalau benar bahwa pada akhirnya program pengadaan 6 NC212I belum mendapatkan alokasi PDN tahun ini, hal demikian sekali lagi mencerminkan sifat inkonsistensi pemerintah dalam mendukung industri pertahanan nasional. Sebenarnya inkonsistensi pemerintah terkait hal tersebut bukan hal baru dan mengejutkan. Padahal pemerintah adalah satu-satunya konsumen lokal bagi industri pertahanan domestik. Selain industri pertahanan nasional, harus pula melirik pasar internasional agar dapat bertahan, hidup, dan berkembang. Namun tidak semua industri pertahanan lokal termasuk BUMN mempunyai konsumen di pasar antar bangsa. Produksi NC212I adalah salah satu mesin penghasil uang bagi PT Dirgantara Indonesia di tengah paceklik pesanan CN235 sejak tahun 2018 hingga sekarang. Sepertinya BUMN Dirgantara tersebut tengah berupaya pula agar mendapatkan kontrak baru pembelian NC212I dari sebuah negara di Asia Pasifik. Menurut sumber industri yang mengetahui materi ini, negara tersebut diharapkan akan memesan 6 pesawat yang mengadopsi digital autopilot Aztec 500 buatan Genesis Aerosystem itu. Saat ini di luar pesanan Kementerian Pertahanan, backlog order NC212I adalah 1 unit pesanan Ministry of Agriculture and Cooperative Thailand.
Bagaimana kelanjutan nasib kontrak 6 NC212I pesanan Kementerian Pertahanan yang tersisa? Kita nantikan saja perkembangan yang terjadi dalam beberapa masa ke depan. Kini PT Dirgantara Indonesia nampaknya lebih berharap untuk mendapatkan kontrak 6 NC212I dari Filipina yang diharapkan akan terwujud tahun ini. Filipina sebelumnya telah menerima 2 unit NC212I pada 2018 dari PT Dirgantara Indonesia. Apabila kontrak 6 NC212I dari Filipina terwujud, nilai kontrak tersebut akan mempermudah ex-BUMN ini untuk mencapai target penjualan sebesar 300 juta US dollar pada tahun ini.